Itu yang ku rindu, bersatu denganmu, waktu lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jangan langsung katakan pengurapan, urapanmu memulai once again. Aku yang ku rindu, bersatu denganmu, waktu lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jangan langsung urapanmu, urapanmu memulai, urapanmu, urapanmu memulai hidupku, urapanmu kami merasakan urapanmu dahsyat pagi ini. Kami mengangkat tangan kami, baik yang ada Zoom, yang ada di ruangan ini. Kami mengangkat urapanmu memenuhi kami, urapanmu memenuhi kami, urapanmu memenuhi kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berjanji mengembalikan segala puji hormat kemuliaannya bagi namamu. Terima kasih buat hari ini. Berbicaralah buat kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you sudah join bersama. Saya sapa dulu yang di Zoom. Haleluya. Puji Tuhan, Cik Wen dari Virginia terus setia, lambaikan tangan. Haleluya. Dr. Tommy, shalom. Dari Chicago, Mbak Indah dari Iowa, shalom. Cik Henny dari New York, shalom. Ako Wawa dari Bandung, shalom. Haleluya. Bro Indra Kelapa Gading, aman, shalom. Hai Cik Yanti dari Madiun, shalom. Haleluya. Bro Retan, haleluya. Shalom dari Philadelphia. Grace dari Virginia, shalom. Ako Damayanti dari Bundaran HI Jakarta, shalom. Ya, semuanya ya. Shalom juga yang ada di sini semua. Shalom Bu Iwin, shalom kita semua yang boleh hadir bersama-sama pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tema khotbah kita adalah renungan atau sharing firman Tuhan hari ini adalah dipulihkan untuk memulihkan. Saya percaya apa yang kita alami hari-hari ini diizinkan Tuhan karena Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita ini bukan kebetulan, tetapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Mari kita baca 1 Samuel 23 ayat 20 sampai 21. Karena saya sudah sendiri di depan jadi saya boleh buka masker. Haleluya. 1 Samuel pasal 23 ayat 20 dan 21. 1 Samuel pasal 23 ayat 20 sampai 21. Saya sengaja nggak taruh di PowerPoint supaya semuanya buka Alkitab. Haleluya. Kalau saudara sudah ditaruh di PowerPoint, maka berarti ngapain bawa Alkitab? Pak Beni kan udah tayangin gitu ya. Jadi latihan juga yang sudah lama mungkin nggak buka Alkitab, bukanya gadget. Nah, sekarang kita buka Alkitab ya. 1 Samuel 23 ayat 20 sampai 21, 2 ayat saja hari ini. Ya, kita belajar sama-sama yang sudah ada di rumah-rumah atau yang sudah bawa Alkitab, baca sama-sama. Oleh sebab itu, salah. Haleluya. 1 Samuel, 2 Samuel maksud saya. Kok salah? Sorry. 2 Samuel 23 ayat 20 dan 21. Oke, salah ketik, maaf. 2 Samuel 23, 20, 21. Selanjutnya adalah Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya yang berasal dari Kabsael,
Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ayat 21, saudara yang ada ada Alkitab, yuk kita baca sama-sama biar nggak saya sendiri yang baca. 1, 2, 3. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, salah satu pahlawan Daud, dari kemarin minggu kita belajar tentang pahlawan-pahlawan Daud, the mighty man of David, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan dan pelayanan Daud. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya adalah Benaya bin Yoyada. Benaya. Saudara-saudara, kenapa Benaya ini menarik? Saudara-saudara, saya percaya karena Benaya ini dimuridkan oleh Daud. Daud memuridkan Benaya. Daud bertemu dengan Benaya waktu Daud lari ke Gua Abdullam. Di Gua Abdullam dia bertemu dengan Benaya karena Benaya adalah seorang yang waktu itu terlilit utang, dikejar-kejar oleh penagih utang, gak punya jalan keluar yang lain, dia lari. Dia bersembunyi di Gua Abdullam. Ya, namanya agak-agak Arab ya, memang karena daerah sana. Abdullam, yuk sama-sama biar nggak tegang semua katakan Abdullam. 1, 2, 3. Kok ada yang ngomong Abdullah? Abdullam. Abdullam 1, 2, 3. Abdullam. Ya. Saudara-saudara, di Gua Abdullam inilah Daud bertemu dengan Benaya. Dan apa yang terjadi? Daud mengajari Benaya. Daud mendoakan Benaya. Daud mementor Benaya. Mungkin waktu malam ngobrol ya, sharing apa yang terjadi dalam kehidupannya Daud kepada Benaya. Intinya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daud selama dia mengiring Kristus melayani Tuhan, melayani Tuhan maksud saya, dia sharekan semua, dia impartasikan semua, dia berikan semua, he gave it all to Benaya. Sehingga Benaya menangkap, Benaya mengerti, dan dia melakukan exactly the same like David. Dia melakukan sama hal yang dikerjakan oleh Daud. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Apa prestasi dari Benaya? Ya, saudara-saudara, saya cerita dulu. Ini prestasi dari Benaya. Dikatakan saudara-saudara, Benaya membunuh raksasa. Kalau saudara baca ayat 20, dia membunuh 2 raksasa. Ayat 21, dia membunuh 1 lagi raksasa. Jadi di dalam kehidupan Benaya, dia membunuh 3 raksasa. Orang-orang yang besar. Orang-orang yang luar biasa besar. Bahkan dikatakan suku Ena itu jarinya 6. Coba semua lihat tangannya. Tangannya begini. Ada yang jarinya 6? Kalau jarinya tambah 6. Itu kayak jambu kluduk. Gede-gede itu megang. Gak bisa lepas. Saudara. Itu dikalahkan oleh Benaya. Saudara-saudara. 3 raksasa. Katakan 3. Saya tanya. Kira-kira Benaya belajar untuk mengalahkan raksasa dari siapa? Pinter semua di sini. Pasti waktu malam ngobrol, Benaya tanya, King David, Panglima David, Tentara David, Raja Daud, gimana sih caranya ngalahkan Goliat? Ini kan cerita favoritnya anak sekolah minggu. Jesslyn tuh nonton Goliat dan Daud berkali-kali, dan saya ngintip juga nonton, nggak bosan-bosan ini saudara. Karena begitu luar biasa bagaimana Tuhan mengurapi Daud dan mengalahkan Goliat. Dan tentunya saudara, waktu Benaya dengar ceritanya David tentang bagaimana dia mengalahkan Goliat, dia dengarkan lagi. Dan suatu saat Benaya harus maju perang. Dan di saat dia maju perang, tiba-tiba orang Mesir mengeluarkan jagoannya. Jagoannya dikatakan tinggi besar perawakannya. Dan begitu luar biasa. Dan Benaya mungkin berkata dalam hati, I've been hurt. Saya pernah dengar mentor saya, gembala saya, kakak pembina saya bisa mengalahkan raksasa.
Ini bagianku sekarang, aku mengalaminya, aku menghadapinya. Dan oleh kemurahan Tuhan, Benaya bisa mengalahkan raksasa itu. Bukan cuma satu, tetapi 3. Karena ada pengurapan dan penyertaan Tuhan yang sama. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang disertai, yang menyertai Daud, menyertai hidupnya Benaya. Apa prestasinya Benaya? Berikutnya, yuk belajar. Dikatakan dia mengalahkan singa. Dia mengalahkan singa. Saudara, waktu Daud masih muda, gembala kambing domba, senjatanya cuma ketapel. Orang Jogja atau Solo, Bu Win bilang pelenting, ya Bu ya. Pelenting, saudara. Bayangkan, ketapel lawannya singa. Singa lawannya ketapel. Secara manusia pasti nggak bisa, saudara, pasti kalah. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Daud waktu dia menjaga kambing domba yang gak banyak itu bisa mengalahkan banyak singa dan beruang. Dan Tuhan menyertai hidupnya Daud. Saya tanya kira-kira Benaya belajar mengalahkan singa dari siapa saudara-saudara? Daud. Pasti dia tanya berkali-kali, King David gimana caranya mengalahkan singa? Dengan senjata yang mungkin gak lengkap. Tuh lihat, saya dapatkan di Google, Benaya mengalahkan singa pakai tangan kosong, Bapak Ibu Saudara. Impossible bagi manusia. Tetapi saya percaya Daud paling tidak ngomong begini, Benaya kalau menghadapi singa, satu hal aja yang kamu gak boleh miliki, ketakutan. Karena waktu engkau takut menghadapi singa, engkau pasti kalah. Itu cerita dari teman-teman saya dari Afrika waktu sekolah Alkitab. Karena di desa Afrika tuh sering masuk singa masuk. Dan satu hal, waktu orang kampung itu semua kumpul membawa tombak. Yang di-attack pertama sama singa adalah orang yang wajahnya kelihatan takut. Orang Manado bilang lututnya totofore. Itu yang akan diterjang dulu sama singa. Karena apa? Orang yang takut gampang dikalahkan. Tetapi orang yang tidak takut dan berani akan memperoleh kemenangan. Saya percaya di sini semua tidak takut karena Tuhan bersama dengan kita. Pandemi coronavirus, krisis ekonomi apapun yang kita hadapi, percayalah waktu kita tidak takut, ada keberanian, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Singa-singa akan dikalahkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Kalau takut, saya dulu kalau jalan di 19 sama Tasker, malam-malam cari parkir, di 17 sama Tasker, karena takut jalannya kenceng-kenceng. Ada yang ngomong, Pak, bawa itu Pak, kunci stangnya Pak, ditaruh di sini Pak, biar nggak takut. Saya udah bawa kunci stang, jalan kok ada orang hitam di belakang saya ngikuti. Saya lari, dia ikut lari. Saya kenceng. Nggak taunya bayangan saya sendiri, saudara. Orang kalau takut, semuanya jadi kacau beliau, saudara. Hari-hari ini jangan takut. Saudara buka sosial media, pendeta ini meninggal, teman ini meninggal. Aduh sampai saya udah deh capek deh, nggak usah buka Facebook deh. Isinya kok 1, 2. Begitu datang, aduh teman saya meninggal. Oh ini saya pendeta ini dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya Tuhan tidak mau kita takut apapun yang terjadi. God is in control. Lagu yang sedang terkenal di KLF Radio, Jessil nyanyi, Todas está bien, everything will be alright. Semuanya akan baik. Because why? God is in control. Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia in control of everything in our life. Saya percaya Tuhan akan pulihkan Indonesia, lindungi keluarga kita, penyertaannya sempurna. Todas está bien. Semuanya akan menjadi oke dan alright. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan saudara menjadi takut kena apapun juga. Saya tahu kalau saudara kita sakit, kita pasti takut. Tapi banyak saja berserah sama Tuhan. Karena He is in control. Everything in His hand. Saya mendengar banyak juga kesaksian hari-hari ribuan orang yang juga sudah disembuhkan dari pandemik. Sudah disembuhkan dari sakit dan sudah disembuhkan dari virus. Saya percaya
Kalau mereka disembuhkan, orang-orang kita kasih, cintai, sahabat-sahabat kita pasti dilindungi, disertai oleh Tuhan. Jangan takut, Tuhan masih ada dan Tuhan tetap in control. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kalau takut saudara nggak bisa ngalahkan singa. Saudara-saudara, yang ketiga, apa prestasinya Benaya? Saya belajar, saudara-saudara. Dikatakan dia bukan hanya mengalahkan singa, dia masuk ke gua singa. Wah, keren ini. Nggak cuma mengalahkan singa. Di musim salju, saya mau beritahu, di musim salju kita semua tahu salju, singa itu nggak suka di musim salju. Kalau musim salju semua pohon itu tumbang, bukan tumbang ya, pohonnya semua rontok, nggak ada tempat bersembunyi. Yang menarik, singa-singa itu akan bersembunyi di gua singa. Masuk ke gua singa. Benaya nggak takut, saudara. Dia masuk ke gua singa. Mengalahkan singa-singa itu. Saya berpikir ini Benaya ini kok berani banget ini. Masuk ke sarang musuh. Saudara, ternyata saya tambahin aja, dia belajar dari Daud. Kok bisa, Pak? Daud masuk ke gua Abdullah. Bukan gua Abdullah ya, gua Abdullah, saudara. Kenapa? Di gua Abdullah ternyata Daud menemukan 500 perampok, 500 penggarong, 500 penjahat, 500 orang-orang yang gak karu-karuan. David tidak takut. Dia masuk ke sana oleh karena pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengubah penggarong dan penjabat itu menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Tentara-tentara yang luar biasa. Yang akhirnya membawa Daud ke puncak kepemimpinannya. Menjadi raja atas bangsa Israel. Benaya belajar masuk gua singa. Masuk tempat yang berbahaya dan gak takut. Belajar dari siapa? Daud. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya apa sih? Aplikasinya apa sih? Yang pertama, apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini yang Tuhan izinkan, itu ternyata bukan hanya untuk kita, tetapi supaya kita memiliki kesaksian hidup. Supaya Anda bisa bercerita kepada orang-orang yang mungkin saudara nanti ketemu, Anda akan bisa bersaksi kepada anak-anakmu, kepada saudara-saudaramu, kepada teman-temanmu yang belum percaya. Anda bisa bersaksi bagaimana Tuhan menyertai hidupmu, bagaimana Tuhan melakukan mujizat, proses demi proses yang kau hadapi. Engkau bisa share kepada mereka sehingga mereka dikuatkan dan diberkati. Kalau saudara dipulihkan, mereka juga akan dipulihkan. Saudara dipulihkan supaya Anda memulihkan mereka semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa Daud diizinkan Tuhan untuk masuk gua singa? Kenapa Daud diizinkan Tuhan harus mengalami Goliat? Kenapa Daud harus diizinkan Tuhan menghadapi musuh-musuh yang besar? Ternyata Tuhan mempercayakan kepada Daud ada 500 tentara di gua Abdullah yang akhirnya mendengar kesaksiannya, mendengar kuasa Tuhan, dan mereka dikuatkan dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Proses dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita bukan cuma membersihkan hidup kita. Yes, I know. It will process us. It will clean us. It will process us supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. But more than that, lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, satu hal, Tuhan sudah menyiapkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya teringat Aiklan. Ibadah sore dia selalu datang aktif. Oksigennya tinggal 30. Durasinya tinggal 30. Beberapa ya tubuhnya udah mulai hitam karena kena COVID. Dia di Methodist Hospital ini, kita doa. Saudara, waktu dipakai itu selang sama saudara apa namanya? Intubasi dan sebagainya. Udah nggak lihat, nggak tahu apa-apa. 6 hari dia koma, nggak tahu. Dan oleh karena kemurahan dia bangkit. Oleh kemurahan Tuhan dia sembuh. Dan tentunya setelah dia sembuh dia bisa bersaksi kemana-mana. Dan yang saya senang itu gini cerita. Aduh, Pak Ben itu lewat Metodis ya. Setiap saya lewat Metodis dan Broad, saya kasih tahu sama anak saya. Anaknya 4 army semua, United States Army semuanya.
Kalau saya lewat Broad sama itu Wolf, saya selalu cerita sama anak-anak, kamu harus cinta Tuhan ya. Mama dibangkitkan, mama ditolong Tuhan di sini. 6 hari koma, tetapi Tuhan setia, Tuhan jawab. Dia punya bahan untuk khotbah. Dia punya bahan untuk bersaksi, saudara. Dia punya bahan untuk menguatkan orang-orang, anak-anaknya. Karena apa? Ternyata pandemik bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia diberikan kesaksian untuk memulihkan dan menguatkan orang-orang yang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara pernah ditolong Tuhan, kesaksianmu, khotbahmu lebih mantap, saudara. Bukan cuma teori. Orang Jogja mau gajah di belangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni, omong tok, omong doang. Tetapi kalau saudara benar-benar mengalami, Daud akan bisa berkhotbah kepada Benaya, ngadapi raksasa Benaya, don't be afraid, jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Asalkan kamu gak takut, engkau pasti bisa mengalahkan. Gak usah takut Benaya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ulangi, goal, tujuan dari khotbah pagi hari ini, bersyukurlah kalau engkau menghadapi pergumulan dan masalah, karena itu baik buat saudara, dan saudara akhirnya mendapatkan kesaksian sehingga orang lain yang mendengarnya akan diberkati dan dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Don't give up, jangan menyerah. Ada testimoni, ada yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya sharing aja ya, I will be done after this. Besok pagi saya disuruh sharing di STT Petamburan. Ini 2 kali suruh ngajar di STT Petamburan. Saya senang sekali. Salah satu tempat favorit saya untuk khotbah itu apa? Di STT, di sekolah Alkitab. Kalau pulang ke Indonesia diajak ke itu Batu Raden, sekolah Alkitab, diajak ke senang sekali. Saya karena kalau ke sana saya bisa sharing babi kecap. Makanya di sekolah Alkitab dulu babi kecap. Babinya lari, tinggal kecap tok. Bagaimana saya pernah makan Indomie 7 hari nonstop. Hari pertama enak, hari kedua enak, hari ketiga enak, hari ketujuh gak kroso apa-apa, gak terasa apa-apa. Tapi yang penting makan. Saya bisa sharing kepada mereka. Sering saya doa, puasa, kepepet. Karena memang gak ada makan, bukan sorohani. Saudara. Teman saya doa puasa, pingsan saudara, 3 hari. Tapi karena dia doa dan puasa, suka doa. Sekarang ngembalakan itu luar biasa. Di Beta di Manokwari jemaatnya 1000 lebih. Saudara, saya sharing sama mereka. Kenapa? I've been there. Aku mengalaminya. Aku susah dulu. Aku gak punya apa-apa. Dan kalau saya bisa mengalami itu, ternyata proses itu diizinkan Tuhan. Untuk saya bisa sharing kepada mereka. Adik-adik kelas saya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang tough. Yang tidak gampang menyerah, yang terus untuk menggenapi visi dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya juga, ini saya cari gambar, ini sawah, ya saudara-saudara, sawah di Jember, saudara. Saya dari Jember. Saya tuh masih ingat, tadi saya waktu doa pagi, saya ingat kesaksian, bukan kesaksian, ceritanya kakek saya. Kakek saya tuh punya sepeda kumbang, saudara tahu sepeda kumbang yang tengahnya tuh ada besinya gitu, saudara. Kakek saya itu asli petani. Waktu itu dibonceng, saya masih ingat. Dia cerita begini, Ben, kalau kamu besar, ini kakek saya orang sederhana Indonesia, jangan kerja hidup dengan pakai cangkul. Hiduplah pakai bolpen. Apa artinya? Hiduplah pakai bolpen, jangan pakai cangkul. Saudara. Karena kakek saya, ini cerita ya saudara, dia kerja keras, anaknya 12 saudara-saudara. Petani, sawahnya nggak banyak. Saudara sampai umur 76 dia cangkul, saudara, dia cangkul. Dan kakek saya meninggalnya begini saudara. Dia nyangkul seharian, dia pulang ke rumah, tiba-tiba nggak sadar. Terus beberapa saat kemudian dipanggil Tuhan. Sampai umur 76 masih nyangkul saudara, bayangkan. Makanya dia cerita, wanti-wanti sama saya. Kalau kamu hidup, jangan pakai cangkul, pakai bolpen, saudara. Artinya begini, saya terjemahkan, sekolah sing pinter. Karena kita ini orang desa nggak punya apa-apa. Waktu kita sekolah dengan baik,
maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi. Saudara, saya bersaksi oleh karena kemurahan Tuhan, 2 minggu yang lalu saya nge-apply sekolah dan saya keterima di salah satu universitas, saudara, yang bagi saya tuh amazing sekali. Saya bisa ambil PhD, ngelanjutin PhD saya di sana. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan waktu saya nge-apply sulit, harus ngumpulin ini. Hampir 3-4 bulan saya dibantu Grace Marshall Stevens untuk bisa masuk. Saudara, biayanya banyak banget. Saya dapat scholarship oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saya masih ingat itu, kakek saya ngomong, hidup pakai bolpen ya, jangan pakai cangkul. Waktu saya keterima beberapa universitas, tolong ngajar ya, ada 2 universitas sekolah kitab yang suruh saya untuk ngajar di sana. Karena saya sudah masuk resmi sebagai mahasiswa PhD program di tempat mereka. Di Capital Seminary di Washington DC. Tapi saya nggak harus ke sana 2 minggu, 3 minggu sekali saya ke sana. Oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau beritahu, salah satu yang membuat saya semangat untuk mengerjakan tugas, untuk sekolah, papernya yang seambrek-ambrek, itu kata-kata dari kakek saya. Sekolah ya, jangan hidup pakai cangkul, tapi pakai bolpen. Saudara, cerita apa yang kita mau sampaikan kepada anak cucu kita? Kesaksian apa yang Anda akan share kepada anak cucu kita? Ternyata pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini bukan untuk kita sendiri, tetapi Tuhan izinkan supaya kita bisa sharing untuk orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita. Semua karena kemurahannya Tuhan, katakan amin. Semua karena berkatnya Tuhan. Kalau saudara ditolong, kalau saudara ditolong oleh Tuhan, ingat mujizat itu harus kita share kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Siapa itu? Masih ingat? Orang mana? Jokowi. Semua orang tanya, Pak, Indonesia kok kena COVID lagi sih Pak? Amerika udah nggak pakai masker. Teman-teman Indonesia kok enak ya. Saya lihat kemarin salah satu teman saya pendeta plus dokter suami istri. Sampai di Amerika dia sepertinya free, dia buka masker. Dapat izin liburan 14 hari di Amerika. Karena dia melayani di puskesmas, di rumah sakit, kalau nggak salah di Tangerang, saudara. Setiap hari dari pagi sampai malam berhadapan dengan pasien COVID-19. Itu sampai rumah sakitnya penuh pakai tenda-tenda. Karena dia tidak kuat izin, karena cucunya, cucu pertama melahirkan di Pittsburgh, saudara. Dia bisa datang ke Amerika 15 hari. Itu rasanya menghirup udara segar, Pastor Penny. Saya undang dia khotbah, semoga dia bisa datang minggu depan. Wow, namanya Pastor Eddie. Saudara, saya senang sekali. Enak ya Amerika ya, udah tidak pakai masker lagi Pak. Kita pagi, siang, sore, double 5 ini, suami istri dokter. Mereka bertanya, kenapa Indonesia di lockdown lagi? Itu Jalan Tamrin, saudara. Ya betul ya, Bro Willy, Tamrin itu ya. Saya lupa ya. Saudara, kok sepi, kok lumpuh? Banyak orang yang berkata, hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa Indonesia mau diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Makanya harus melewati hal-hal yang sulit. Supaya waktu nanti Indonesia lepas, dia akan bersaksi untuk ASEAN, bersaksi untuk Asia, bersaksi saudara untuk negara-negara yang lain. Dan hari-hari ini nubuatan adalah Pentakosta ketiga lahir dari Indonesia untuk bangsa-bangsa. Banyak kesaksian nubuatan bersaksi bahwa Indonesia akan dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Dan biasanya lawatan zaman revival itu dimulai dengan krisis. Dan saya melihat sekarang pendeta-pendeta gandeng tangan, denominasi dan gandeng tangan berdoa. Kesatuan hati, revival, lawatan Tuhan begitu luar biasa. Di Zoom, saya mimpin doa pagi, saudara. Kalau di tempat kita doa pagi, kalau saya doa menara doa, kalau yang datang 10, 11, udah senang sekali ya. Kalau menara doa di Indonesia datang 300, 400, itu dari Sabang sampai mereka nyembah Tuhan sama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya situasi pandemik di Indonesia diizinkan Tuhan. Nanti kalau Indonesia lepas dari pandemik, ada revival yang besar.
ternyata hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan bisa bersaksi di Indonesia bahwa Tuhan mengizinkan hal itu supaya Indonesia jadi berkat dan punya kesaksian untuk bangsa-bangsa yang lain. Yang setuju katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, apa yang kau hadapi hari-hari ini? Kesulitan apa yang kau hadapi hari-hari ini? Pergumulan apa? Tantangan apa yang kau hadapi hari-hari ini? Percayalah, itu diizinkan Tuhan supaya engkau bisa bersaksi dan menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Terakhir ini 1 menit. Kita tahu ceritanya Ishak di Kejadian 26, 24 sampai 25. Ishak diberkati luar biasa. Sebelum dia menabur, yang dia lakukan adalah dia menaikkan pujian penyembahan di mezbah dupa dan bakaran yang sudah dia persiapkan. Selama dia hidup, dia selalu bangun mezbah. Selama dia mau menabur, dia bangun mezbah. Apapun yang dikerjakan, itu yang Ishak lakukan. Kejadian 26, dia selalu bangun mezbah. Saudara-saudara, kira-kira Ishak belajar dari siapa? Sebelahnya itu gambarnya, dedinya, papanya, Abraham. Yang berani mengangkat pisau. Yang di depannya anaknya, Ishak melihat papanya mengangkat pisau. Mungkin Ishak protes, "Daddy, why me? Bukan domba, bukan yang lain. Why me? Kenapa aku yang harus dipersembahkan?" Abraham cuma ngomong, "Ishak, aku cuma mau taat aja sama Tuhan. Aku cuma mau memberikan yang terbaik aja sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberkatiku. Dan kalau engkau harus mati, aku percaya Tuhan sanggup membangkitkan engkau." Katakan amin. Ishak, saya yakin dia belajar dari papanya Abraham untuk bangun mezbah, untuk memberi yang terbaik. Bagi Abraham sulit, saudara-saudara, untuk mempersembahkan Ishak. Bagi Abraham sulit untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi Abraham gak tahu, setelah dia mati, ternyata anaknya ingat, keturunannya ingat, bahwa papi dulu pernah menghadapi masalah yang sulit, dilema, ikut caranya Tuhan, taat atau mempersembahkan anaknya. Haleluya, Brian berkata amin, haleluya. Kalau sudah amin, Brian yang bilang amin, haleluya. Abraham taat, dan Hisan keturunannya merekodnya dan melakukan hal yang sama. Ibu-ibu, waktu engkau gak punya kerjaan, duit tinggal koin, tapi harus kasih makan, keluarga menyediakan, saudara berlutut di meja, tiba-tiba anakmu buka, lihat, kenapa mami, papi berdoa? Oh, ternyata ada kesulitan. Saya mau beritahu, mereka tidak akan lupa. Waktu nanti mereka menghadapi masalah persoalan, saya ingat dulu, papi mami berlutut berdoa, Tuhan tolong. Kita percaya juga, anak-anak kita akan mendapatkan warisan iman yang luar biasa. Siapa yang rindu anak-anak kita diberkati luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang? Lambaikan tangan. Jangan sampai bilang begini, aduh papi itu sampai Philadelphia, udah 20 tahun di Amerika, utangnya gak lunas-lunas gitu ya. Sekarang nih anaknya sudah bayar utang gitu ya. Jangan saudara, papi mati ninggalin utang. Enggak, kita semua meninggalkan warisan yang baik buat anak-anak kita. Setuju katakan amin. Satu masih seneng, Mayor Kenny pernah duduk di situ pojokan itu kita meeting. Suatu saat Mayor of Philadelphia itu keturunan orang Indonesia. Saya ngomong amin. Saya nggak tahu, tak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalau orang bule aja punya iman, kita percaya orang-orang bisa akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dulu kita kerja di pabrik, gaji 5,5 waktu awal. Nanti kita, anak-anak kita yang punya pabrik. Nanti anak-anak kita yang kerja di imigrasi. Nanti anak-anak kita yang jadi tentara. Nanti anak-anak kita yang jadi dokter, jadi lawyer. Dipakai Tuhan karena kita percaya mereka akan dipakai jauh lebih dahsyat. Yang terpenting, mari kita memberikan teladan yang luar biasa. Mari kita memberikan teladan. Do the best that we can do.
Seperti kakek saya, dia nggak punya ilmu yang banyak. Dia cuma ngomong gini, Benny, hidup pakai pulpen, jangan pakai cangkul. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang setia. Yuk kita nyanyi tadi. Haleluya. Alimcing. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama, saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh urapanmu. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Haleluya. Samaria, Samaria, Kirababa Sandara Lamaya Lamamo. Haleluya, haleluya. Shananaya na 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 na. Iya na na. Kami menyembah. Haleluya. Tuhan Yesus, kalau kami sedang menghadapi pergumulan dan masalah, satu hal yang kami tahu, ini bukan hanya untuk kami, tetapi untuk orang-orang yang kami kasih di sekeliling kami, anak-anak kami, saudara kami, orang-orang yang belum bertobat. Bapa, berikan kekuatan buat kami, supaya kami tetap bertahan. Setelah kami bertahan sampai akhir, kami akan seperti Daud, bisa bersaksi kepada pahlawan-pahlawan yang selanjutnya dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saudara, mari angkat tangan kita minta urapan Tuhan. Urapi kami Tuhan seperti Engkau mengurapi Daud. Hari-hari ini tidak gampang, banyak pergumulan, masalah, tantangan yang kami hadapi. Tapi orang-orang yang diurapi pasti akan mengalami kemenangan. Orang-orang diurapi pasti ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ikuti doa saya. Bapa di surga, aku mengangkat tangan. Urapi aku Tuhan. Kurang keras. Urapi aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Kuatkan aku ya Tuhan. Supaya aku tidak takut. Supaya aku tidak khawatir. Supaya aku menang. Supaya aku mengalami mujizat. Kami tidak takut. Pasti bisa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari jemaat angkat tanganmu, terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkati keuanganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati masa depanmu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
berkat yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.